Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi ekonomi Islam dan peran pemerintah. Di sini kami akan membahas 4 poin. Poin pertama yaitu peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Poin kedua, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Poin ketiga, prinsip keadilan dalam distribusi. Dan poin keempat yaitu penggunaan pendapatan negara. Poin pembahasan pertama, yaitu mengenai peran pemerintah dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, peran pemerintah itu bukan cuma sekedar pengelola negara, tapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama dan keadilan. Di sini, pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan umat. Jadi, di dalam Islam, pemerintah itu punya peran penting karena bertugas menjalankan ajaran agama dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Di sini kita akan membahas fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Ada 7 fungsi yang akan dibahas dalam materi hari ini. Fungsi yang pertama itu untuk menegakkan keadilan, fungsi yang kedua untuk melindungi agama, fungsi yang ketiga untuk menjamin keamanan, fungsi yang keempat untuk mensejahterakan rakyat, fungsi yang kelima yaitu untuk menerapkan hukum Islam, fungsi yang keenam untuk menjaga persatuan, dan fungsi yang ketujuh terakhir untuk mengelola kekayaan negara. Selanjutnya yaitu pembahasan fungsi yang pertama, menegakkan keadilan atau al-adil. Di sini, pemerintah itu di dalam Islam bertugas untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dan keadilan ini tuh menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, yaitu menjaga agama atau hifzah ad-din. Pada fungsi ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan ajaran Islam, termasuk untuk memastikan pelaksanaan ibadah, dakwah, serta untuk memberantas kemunkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40, yang artinya, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah runtuh biara-biara, gereja-gereja, sinagong-sinagong, dan masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Poin fungsi yang ketiga, yaitu fungsi untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Pada fungsi ini, Islam menekankan bahwa pentingnya aman atau keamanan, dan pemerintah juga harus menjamin rasa aman bagi warganya dari segala bentuk kezaliman dan kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4, yang artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Poin fungsi yang keempat, yaitu untuk menjaga hak dan kesejahteraan rakyat. Pada fungsi ini, pemerintah harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Karena sejalan dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang minta-minta. Fungsi yang kelima, yaitu fungsi untuk melaksanakan hukum Islam. Fungsi utama negara dijelaskan di dalam Islam adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariah di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek ekonomi, pada aspek sosial, dan pada aspek hukum pidana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 49, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Selanjutnya, fungsi yang keenam,
yaitu fungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Pada fungsi ini dijelaskan bahwa pemimpin bertugas untuk menyatukan umat dan mencegah perpecahan, serta memediasi konflik antar individu ataupun kelompok di dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengelola harta dan sumber daya umat. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara secara adil dan transparan, termasuk untuk pengumpulan dan distribusi zakat, jizyah, dan forja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan kedua, yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Apa itu pendapatan nasional dalam perspektif Islam? Pendapatan nasional dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dan di dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat dari sisi jumlah atau output ekonomi semata, tapi juga dilihat dari sisi keadilan distribusi, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional di dalam Islam. Di sini ada 4 konsep pendapatan. Konsep yang pertama yaitu pendapatan produksi barang dan jasa halal. Konsep yang kedua yaitu konsep pendapatan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dan konsep pendapatan yang ketiga yaitu konsep pendapatan keuntungan dari usaha yang tidak melibatkan riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dan konsep yang terakhir yaitu konsep pendapatan sumber daya alam yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya, instrumen Islam dalam pendapatan nasional. Di sini ada 3 instrumen Islam, yaitu zakat, wakaf, dan baitul mal. Ada pula prinsip-prinsip Islam dalam pendapatan nasional. Apa saja prinsip-prinsip itu? Di sini ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip halal dan thayyib. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Dan prinsip yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip larangan riba dan eksploitasi. Dijelaskan pula tujuan akhir atau maqasid syariah. Apa saja tujuan tersebut? Di sini ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat. Tujuan kedua yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mencapai keadilan sosial. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menegakkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu poin prinsip keadilan dalam distribusi. Apa itu prinsip keadilan dalam distribusi? Prinsip keadilan dalam distribusi dalam perspektif Islam adalah salah satu aspek utama dalam sistem ekonomi Islam, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir orang, tapi tersebar secara adil untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena prinsip keadilan itu sesuai dengan yang pertama, konsep keadilan atau al-adil. Yang kedua, sesuai dengan bentuk keadilan distribusi dalam Islam. Dan yang ketiga, yaitu sesuai dengan tujuan keadilan distribusi. Dan yang terakhir, yaitu sesuai dengan peran negara. Di sini, Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam sistem distribusi kekayaan. Jadi, meskipun Islam mengakui hak milik pribadi dan perbedaan usaha antar individu, namun Islam juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial atas harta yang dimiliki. Melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan infak, kekayaan itu dapat didistribusikan secara adil dan tidak terpusat pada kalangan tertentu saja. Dan larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba dan monopoli juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan sosial. Dan negara di dalam Islam memiliki peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan merata, sehingga seluruh anggota masyarakat itu dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta tercipta stabilitas sosial dan ekonomi.
Selanjutnya kita akan membahas poin pembahasan yang keempat, yaitu penggunaan pendapatan negara. Di dalam perspektif Islam, penggunaan pendapatan negara harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kepatuhan terhadap syariah, yang bertujuan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk kesejahteraan menyeluruh atau falah, dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sini ada beberapa prioritas penggunaan pendapatan negara. Untuk prioritas yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Selanjutnya, penggunaan pendapatan negara itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan distribusi air dan listrik. Selanjutnya, penggunaan pendapatan negara untuk sektor sosial, yaitu untuk zakat, infak dan sedekah, dan dana dari wakaf. Selanjutnya, terdapat dua pembagian prioritas penggunaan pendapatan negara, yaitu yang pertama untuk pembiayaan keamanan dan pertahanan, dan yang kedua untuk pengembangan ekonomi yang produktif. Di sini dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip pengelolaannya, yaitu menggunakan prinsip amanah, menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir menggunakan prinsip anti korupsi. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.